warahmatullah. Meneruskan tadi yang saya khutbahkan, yaitu pentingnya kita bersaudara satu sama lain. Tadi saya ngecek sedikit dari fadilah, keutamaan persaudaraan, ukhuwah yang bisa mengikat kita semuanya untuk semakin bertambah persaudaraan adalah ada satu bab yang dibawakan di dalam Ihya, fadilah ulfah wal ukhuwah. Ulfah itu akor, ya, akur sama lain, satu sama lain. Ukhuwah persaudaraan, kemudian juga ada syarat-syaratnya, ada tingkatannya, ada faedahnya. Jadi satu bab penuh, mungkin 100 halaman lebih. Nah, tapi kita akan kupas lah biar sedikit-sedikit untuk bekal-bekal bagi panjenengan supaya semakin menjadi erat. Fadilahnya orang akur, bersatu dan bersaudara. I'lam annal ulfa thamratun husnul khuluq. Orang yang akur itu adalah karena punya akhlak yang baik. Dan orang yang suka tafarruq, artinya mecah belah, adalah hasil dari akhlak yang jelek. Maka akhlak yang baik ini itulah yang menyebabkan orang saling mencintai, saling akur satu sama lain, saling bantu-membantu. Sedangkan orang yang punya akhlak yang jelek menimbulkan saling benci-membenci, saling iri dengki, dan saling berpaling satu sama lain. Saling berpaling satu sama lain itu kata Nabi, wala tadabaru, jangan kamu saling membelakangi. Artinya apa? Saling benci-membenci atau saling berpaling, atau bisa kita katakan zaman sekarang itu orang itu hidupnya sendiri-sendiri. Saya enggak ngurus ini, enggak ngurus itu. Nah, itu tidak boleh. Kita harus saling bantu-membantu. Maka kita pokoknya tahu akhlak yang baik hasilnya baik, akhlak yang jelek hasilnya jelek. Dan jelas akhlak yang baik itu sangat di dalam agama itu keutamanya sangat besar. Allah memuji nabinya, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau berada di atas semua akhlak-akhlak yang agung. Dan Nabi SAW beliau bersabda, aktsaru ma yudkhilun nas al jannah taqwallah wa husnul khuluq. Paling banyak perkara yang memasukkan orang ke dalam surga adalah dua, takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Dua ini kita pegang, takut sama Allah dan akhlak yang baik, maka kita akan masuk ke dalam surga. Satu pincang eman, sulit bagi dirinya untuk masuk ke dalam surga. Bu'itstu li utammima mahasinal akhlak. Saya diutus, kata Nabi SAW, untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang baik. Athqal ma yudha'u fil mizan khuluqun hasan. Perkara yang paling berat untuk diletakkan di dalam timbangan amalan adalah akhlak yang baik. Jadi kita sholat, ibadah, semuanya itu harus menghasilkan satu ujung, harus menghasilkan satu target, yaitu akhlak yang baik. Wa ma hassanallahu khalqam ri'in wa khalqahu fayud'imahu nar. Enggak mungkin, kata Nabi SAW, orang itu dijadikan punya akhlak yang baik, ya, terus mari gitu dia akan dikasih makanan neraka, atau dia disuruh merasakan api neraka. Itu tidak mungkin. Nabi SAW mengatakan, ya Abu Hurairah alaika bihusnil khuluq. Hai Abu Hurairah, carilah atau lakukanlah akhlak yang baik. Abu Hurairah bertanya, ya Rasulullah, apa itu akhlak yang baik? Ma husnul khuluq ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, tasilu man qata'ak. Kamu sambung orang yang putus silaturahmi dengan kamu. Orang yang enggak demen sama kamu, enggak mau sama kamu, dari kerabatmu, kamu sambung. Wa ta'fu amman dhalamak, maafin yang salah sama kamu, yang mendolimi kamu, bukan salah ucapan tok ya. Misalkan kamu korban dia, korbannya ucapan, korban harta, ya mungkin korban jiwa, mungkin engkau maafkan. Ta'fu amman dhalamak. Nah, engkau memaafkan orang yang mendolimimu, itu termasuk bagian daripada
Akhlak wa tu'ti man haramak. Engkau ngasih orang yang enggak pernah ngasih ke kamu. Atau orang itu pernah ngasih terus dia memutus. Atau kamu punya hak sama orang itu, dia enggak ngasihkan hakmu tidak menunaikan hakmu. Artinya suatu saat dikala dia tidak punya, kamu tetap berbuat baik kepadanya. Jadi orang yang mengharamkan kita itu artinya apa? Kita punya hak sama dia, tapi dia tidak ngasihkan haknya kepada kita. Itu satu misalkan. Atau misalkan nggak pernah ngasih apa-apa sama sekali, nggak pernah peduli apa-apa sama sekali. Itu tidak hanya berupa harta, tapi berupa juga perbuatan, berupa juga akhlak yang baik. Artinya apa saja yang berguna bagi orang ini tadi. 3 hal ini perkaranya sangat berat untuk dijalankan. Kita kalau misalkan silaturahmi, orang silaturahmi ini kita kunjungi, itu balesi aja ya. Tapi ini orang sudah benci sama kita, nggak mau datang kepada kita, padahal kita lebih berhak untuk didatangi, misalkan kita malah datangi dia. Itu inti sambung. Sudah putus tapi kita sambung. Ya. Satu manfaatnya adalah supaya tidak ada bahaya dari dia ke kita. Yang kedua yang paling penting, kita akan lebih disayang oleh Allah, lebih akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian maka di sini dikatakan wala yakhfa anna thamratal khuluqil hasan al-ulfah wa qita' al-wahsyah. Orang yang berbuat akhlak yang baik, dia itu akan disenangi oleh orang. Dan orang tidak akan merasa jijik, tidak akan merasa risih untuk bergaul dengannya. Wa mahma tabal muthmar tabatis samrah. Selama orang yang nanam itu baik, maka buah yang dihasilkan juga baik. Wa kaifa waqad waraka fi tsana' ala nafsil ulfa siyama idza kanat rabitah hiya taqwa wad-din. Apalagi kalau kita akurnya, bersatunya, guyubnya kita dengan sesama ini semata-mata karena takwa kepada Allah, karena urusan agama. Wa hubbullah, dan cinta kepada Allah. Itu masih banyak ayat dan hadis dan juga cerita daripada asar dari perbuatan para ulama yang mengindikasikan agar kita untuk saling terikat satu sama lainnya. Allah menerangkan, "Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim." Kamu kalau mengeluarkan semua yang kamu punyai daripada kekayaan di dunia ini, tidak bisa engkau membeli hati orang. Tidak bisa engkau membeli hati orang. Engkau ngakurkan orang tidak bisa. Ini perkara akur dan persatuan ini adalah siapa yang ngakurkan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Walakin Allah allafa bainahum. Justru Allah lah yang menyatukan hati orang itu satu sama lain. Fa asbahtu bi ni'matihi ikhwana. Dengan nikmat ulfah ini Allah jadikan kita itu menjadi satu bersaudara, satu sama lain. Nah, bagaimana bisa bersaudara kalau enggak akur? Enggak bisa kan? Nah, dan Allah mencela orang yang suka pecah belah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Jangan terpecah belah. Berpegang teguhlah pada la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, pada talinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna aqrabakum minni majlisan ahasinukum akhlaqa al-muwatta'una aknafa alladzina ya'lafun wa yu'lafun. Orang yang paling dekat kedudukannya di sisiku di hari kiamat adalah orang yang tawadhu. Muwatta'una aknafa itu diibaratkan orang yang menunduk begini. Ya, orang mulia itu tidak harus menunduk begini, tapi artinya jiwanya itu suka memaklumi, suka toleransi, berakhlak yang baik. Ya'lafun wa yu'lafun. Dia bisa memikat hati orang lain dengan akhlaknya, dan dia juga gampang dibaiki oleh orang lain. Naam. Matsalul akhwaini idzal taqaya matsalul yadain. Dua saudara itu kalau bertemu seperti dua tangan. Taghsilu ihdahumal ukhra. Satu sama lain saling bekerja sama untuk saling mencuci tangan. Ya kan? Kita mau cuci tangan gimana? Enggak mungkin kita bisa sendirian. Ya satu harus
Satu yang gerak untuk ngusapin, kan begitu. Wa mal taqa mu'minani qad illa afadallahu ahadahuma min sahibihi khairan. Tidaklah dua orang bermukmin bertemu, melainkan Allah akan berikan kebaikan dari salah satunya kepada kawannya. Ada keberkahan. Dua orang mukmin itu bertemu, saling bersalaman, dosa-dosanya itu rontok. Jadi makanya kita habis sholat jangan nggak selaman. Ya, kita ketemu tidak selaman. Udah nanti tunggu, itu hadisnya kan kalau ketemu tiap 5 waktu selaman. Wabil khusus akhir zaman lebih penting lagi. Semakin engkau banyak berjabatan tangan, semakin menghilangkan sifat-sifat jelek daripada dirimu. Semakin menghilangkan hal-hal yang negatif daripada dirimu. Ya, man akhan fillah rafa'ahullahu darajatan fil jannah. Siapa yang mengangkat seorang menjadi saudaranya, sahabat karibnya karena Allah, di jalan Allah, maka Allah akan angkat derajatnya di surga. La yanaluha bi syai'in min amalih. Kita itu perhatian kepada saudara kita sesama muslim, apalagi ada satu yang kita intens dengannya karena Allah, bukan karena apa-apa. Jadi kita berikan perhatian berupa doa, support apa saja dah. Dia nyakiti kita, tapi kita tetap senang sama dia. Tetap kita cintai dengan ini, justru lebih ngangkat derajat kita di sisi Allah, yang mungkin amalan lain tidak bisa ngatrol amalan ini. Mungkin amalan lain nggak bisa ngangkat diri kita kepada derajat itu. Apakah orang itu harus tahu kalau kita senang, kita menjadikan dia sebagai saudara karena Allah? Ya, kata Nabi, kalau engkau cinta kepada seseorang, katakan kepadanya. Ya, tapi aja bojone wow. Ya, jelas dah. Artinya orang yang kita cinta sama seseorang, senang sama seseorang, wajar. Saya cinta, support dia dengan doa, support dia dengan apa yang engkau miliki. Apalagi karena cintanya karena siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Abu Idris Al-Khawlani dia bilang kepada Mu'adz, ini contohnya. Ya Mu'adz, inni uhibbuka fillah. Hai Mu'adz, saya cinta kepadamu karena Allah. Artinya selama engkau berada di jalan Allah, aku tetap cinta padamu. Kan? Jadi saya cintanya ini bukan karena keuntungan profit atau sesuatu apa. Justru yang ingin saya ambilkan profitnya adalah nanti di akhirat. Maka faqala lahu, Mu'adz menjawab, abshir, thumma abshir, fa inni sami'tu Rasulullah SAW yaqul, gembiralah kamu, senanglah kamu, sebab saya dengar Nabi SAW bersabda, yunsabu li ta'ifatin minan nas qarasi haulal arsh. Nanti akan ditinggikan, dipasangkan kursi-kursi di sebelah arsy-Nya Allah di hari kiamat. Kursi-kursi dari apa? Kursi dari cahaya. Wujuhuhum kal qamari lailatal badr. Yang duduk di atasnya orang-orang itu wajahnya seperti bulan purnama. Yafza'un nas, orang-orang pada kumpul kepadanya. Wahum la yafza'un, dikala enggak, orang-orang pada ketakutan. Khawatir nasibnya gimana surga, sedangkan mereka tidak takut. Orang lain kepikiran nasibnya, orang-orang ini orang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka enggak ketakutan. Wa yakhafun nas wa hum la yakhafun. Orang lain pada takut, ini mereka tidak takut. Wa hum auliya Allah. Mereka lah para wali Allah. Alladzina la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Di hari itu enggak ada takut, tidak ada sedih. Karena tahu mereka dijamin oleh Allah. Kok bisa? Karena di dalam dunianya itu dikatakan Allah angkat derajatnya abdal di kalangan umatku, yaitu para wali di kalangan umatku, bukan dari banyaknya sholat, bukan dari banyaknya puasa, bukan dari banyaknya apa-apa, walakin bisakhawatin nufus, dikarenakan jiwanya yang dermawan, hatinya baik kepada orang. Orang yang nyakiti dia kepingin balas orang itu dengan kebaikan. Bahkan mungkin tidak ada waktu bagi dia untuk sibuk dengan kejelekan orang lain. Kenapa? Hatinya sibuk dengan Allah. Wis dicela dia, tidak jawab.
Ngapain? Hati mereka itu pernah penuh dengan rahmat. Kemudian Rasul ditanya, man haula ya Rasulullah? Siapa mereka itu ya Rasulullah? Humul mutahabuna fillah. Mereka itulah yang saling duduk, yang saling berkumpul, yang saling mencintai karena Allah. Jadi kalau kita perkumpulan itu karena Allah Subhanahu wa taala, cinta karena Allah. Dan kapan bisa terwujud? Dalam majlis taklim, dalam majlis zikir. Ya seperti ini. Ya kan? Artinya kumpulnya karena siapa? Allah Subhanahu wa taala. Bukan kerabat, bukan sanak keluarga, bukan karena urusan bisnis, bukan karena profitnya karena cari derajat di sisi Allah. Ya dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Dan Abu Hurairah juga meriwayatkan mengenai hadis ini, inna haulal arsy manabir min nur. Di sekitar arsy itu ada mimbar-mimbar, kursi-kursi besar dari cahaya. Alaiha libasuhum nur. Di atasnya, orang-orang yang duduk di atasnya itu memakai baju-baju dari cahaya. Wa wujuhuhum nur. Wajah-wajah mereka itu bersinar, bercahaya. Laisu bi anbiya wala syuhada. Mereka bukan para nabi, bukan orang-orang syahid. Yaghbituhumun nabiyyun wasyuhada. Tapi para nabi dan para syuhada kepingin seperti mereka. Heran, kok dapat kedudukan seperti ini? Siapa orang-orang ini? Faqalu ya Rasulullah sifhum lana. Sifatkan mereka kepada kami ya Rasulullah. Faqala sallallahu alaihi wasallam humul mutahabuna fillah, orang yang cinta karena Allah, wal mutajalisuna fillah, yang saling duduk dalam satu majlis karena Allah, wal mutazawiruna fillah, yang saling kunjung mengunjungi karena Allah. Ya, termasuk kalau sampai silaturahmi karena Allah Subhanahu wa taala, masuk dalam orang-orang seperti ini. Tanpa mengharap balasan, tanpa mengharapkan hidangan, tanpa mengharapkan omongan yang enak. Semata-mata karena siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya dikatakan innal akhwaini fillah idza kana ahadu ma'ala maqaman minal akhar rafa'al akhar ma'ahu ila maqamihi wa innahu yaltahiq bih. Dua orang yang bersaudara karena Allah. Ya kan? Itu kalau salah satunya naik derajatnya lebih tinggi dari saudaranya, yang ini dicangking sisan. Katut. Didudukkan di derajatnya di ya Rob, saya tidak itu. Dulu kami selalu bersama di dunia, masa di akhirat kami enggak sama? Naikkan derajatnya bersama kah? Bersama kah? Nunut. Ya, lakin min nunut adalah lahu adabu. Adab nunut. Jangan kita kenal teman hanya karena ketika dia ada gulanya. Mas ono duwe dikenal, ndak ono duwe gak dikenal. Lah. Tetap sama teman kita. Tapi yang lebih khusus yang dimaksud al-akh fillah. Al-Imam Syafi'i nanti ada di dalam Ihya ini. Ya, termasuk mengunjungi, kirim surat. Nah, tapi yang dimaksud itu adalah dia lebih memikirkan saudaranya daripada orang lain. Memikirkan satu atau dua orang ini yang dianggap ikhwan fillah. Itu ulama itu dulu punya ikhwan fillah ini tadi. Ya, yang mana mereka itu satu hati lah gitu ya. Al-Imam Syafi'i itu kadang nanti besok makan di rumahnya fulan, besok makan rumahnya fulan. Besok makan di rumahnya fulan. Di antara salah satu ceritanya Imam Syafi'i ini, kalau saudaranya artinya akh fillahnya itu orang lain ya kan? Itu kalau Imam Syafi'i sudah datang ke rumahnya, nanti kalau dia ngutus pembantunya untuk belanja di pasar, sama Imam Syafi'i ditanya, lihat nih daftar belanjaannya apa aja. Sampai tuku jajan iki. Terus dia bilang, ditambahi mana? Ya nanti tambah ini tambah ini. Wah ada aku kelihatan diam. Lah kalau kita, ojo akeh-akeh. Cuma akeh khosaro. Nah, makanya la ya'kulu ta'amaka illa taqi. La yajlis la tujalis illa taqi. Jangan kamu duduk kecuali orang yang bertakwa, dan jangan makan makanan kamu kecuali orang bertakwa. Beda
sama orang yang sekarang menisbatkan dirinya pada satu kelompok hanya karena urusan duniawi. Pas waktunya pilpres, dulur kabeh. Iku rebutan. Bukan karena Allah. Karena apa? Ya karena ada profitnya, gitu loh ya. Ya. Ada maksudnya. Tapi kalau memang tergerak semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, beda ceritanya, Pak. Hah? Artinya kita tidak akan melihat kesalahan orang. Kesalahan orang itu kita maafin, gitu loh. Ya kan? Sampai dikatakan contohnya Imam Syafi'i itu datang ke rumahnya Imam Ahmad. Sebelum datang ke rumahnya Imam Ahmad itu muridnya juga akhfillah. Jadi diikatkan persaudaraan karena Allah Subhanahu wa taala. Kata anaknya, saya heran sama bapak saya ini, Imam Ahmad bin Hanbal ini. Kok tiap hari mendoakan Syafi'i? Siapa sih Syafi'i ini? Ya? Dia bilang, nah, Syafi'i itu seperti matahari bagi bumi. Padahal muridnya Imam Syafi'i, Imam Ahmad muridnya Syafi'i, tapi satu umur gitu. Ya, artinya ngambil beberapa riwayat, bukan murid seperti Abanda gitu. Kemudian seperti afiah di dalam badan. Apakah kita pernah bisa lepas dari matahari? Enggak bisa. Bisa lepas dari afiah? Enggak bisa. Kalau badan kita enggak sehat gimana? Kan seperti itu. Ya wis, anaknya ini Abdullah kepikiran. Ajib, saya kepin tahu gimana sih Imam Syafi'i ini. Datang. Sudah. Imam Syafi'i datang disuguhi makanan. Sama anak putrinya Imam Ahmad dilihat. Walid ini kok ada tamu aneh hari ini. Itu makanan banyak, tamunya cuma satu, Imam Syafi'i. Wah, makanannya banyak sekali. Wah, yang dimakan sama Imam Syafi'i banyak. Ini gak salah lagi. Jangan-jangan ini salah. Wah, apa ini? Wah, Imam Ahmad lihat Imam Syafi'i makan dengan gitu, dia senang dan gembira. Sudah. Yang kedua, ketika ditanya, ketika nginep malam itu di situ, tidurnya nggak ngadep kiblat. Terus yang ketiga, lebih anehnya lagi, ini Imam Syafi'i sudah berbaring waktu sholat subuh, tak pakai wudhu, langsung sholat. Waduh, salah teman bapak saya ini. Tanya, bah ini kok gini bah? Ini tak bisa ini. Entar dulu. Ayo ini tanyakan sama Imam Syafi'i ini. Dibilang ya bunayya, adapun saya makan yang banyak sejak saya belum berangkat, saya sengaja puasa dulu, tak lapar-laparkan betul. Dan saya tahu makanannya Imam Ahmad itu betul-betul murni halal, maka makanannya itu adalah obat bagi saya. Jelas 100%. Berarti kalau gitu, nah kalau gitu tak lapar-laparkan pas kita ke restoran, ya enggak siji ceritane. Ya kan? Yang kedua, saya tidak menghadap kiblat karena kalau saya menghadap kiblat, kebetulan di belakang ini ada lemari, ada Quran di situ. Maka saya takut membelakangi Quran. Jadi lebih bagus saya menghadap Quran meskipun saya tidak menghadap kiblat. Syuf ini lihat aturannya. Akhlak. Yang ketiga, saya tadi malam tidak tidur. Kenapa? Saya terbaring memikirkan satu hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu ketika Nabi diceritai ada adik kecil seorang sahabat, dia itu punya burung nughair, burung kecil, mati. Sedih, dilapori sama kakaknya, ya Rasulullah, adik saya ini sedih, seakan ya burung peliharaannya itu mati. Nabi duduk sama anak ini setengah hari. Apa kata Nabi SAW? Nah, anak itu namanya Umar. Ya Umar, ma fa'alan nughair. Ya Umar, apa yang dialami oleh nughair ini? Kenapa nughair ini? Kalau kita, bisik, cuman burung peliharaan kecil, tak belikan 10.
Tapi ini Nabi bukan masalah belikan, cuman menghibur anak kecil ini loh. Setengah hari kita mau dengarkan omongan anak kita nggak mau, pegah bisa. Anak kita mau ngomong, wes sana, nih HP, nih bola. Sudah salah di dalam komunikasi, akhirnya mencetak anak yang salah. Kita jangan nyalahkan ada anak kurang ajar. Kenapa? Karena anaknya suka kita kasih ucapan yang salah dari kita hanya untuk pelarian, ya kita kasih hiburannya. Lah anak kecil sekarang itu sudah ngerti TikTok. Lah TikTok itu sembarang kali. Ada tadi anak saya itu tanya sama saya, "Bah, di dalam Islam itu babi boleh makan enggak?" Di dalam Islam itu babi boleh makan enggak? Apa jawabannya? Saya tadi jawabannya asalnya gitu sama. Enggak boleh. Senyum anak saya. Masa babi enggak boleh makan? Oh ya, boleh makan berarti. Babi mau makan masa enggak boleh? Ya boleh, makhluknya Allah. Saya terserah. Cuman kamu tidak boleh memakan babi. Iya. Oh, boso apa, Bu? Iya sih. Kelas 1 sih an. Babi boleh makan enggak? Ya babi boleh makan, dimakan tidak boleh. Babinya boleh boleh makan. Ngerti tak? Ini namanya pertanyaan ya. Anak sendiri sampai jadi orang golping sama ini. Gara-gara pertanyaan ini. Iya. Akhirnya kata Imam Syafi'i dari hadis ini istambattu mi'ah wa sab'un. Saya ngambil dari hadis ini 170 hukum fikih. Jadi tidurnya orang alim yang asli alim kayak gini itu faedah bagi umat ini. Bermanfaat bagi umat. Kata begini, ya sudah, Pak. Kalau begini memang begitulah Imam Syafi'i. Jadi hubungan persaudaraan itu seperti yang diajarkan oleh Rasul SAW, tidak ada saling tuntut menuntut satu sama lain. Nah, di sini juga dikatakan kata Nabi SAW, Innallaha Ta'ala yaqul, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, haqqat mahabbati lilladzina yatazawaruna min ajli. Berhak dapat cintaku orang yang saling mengunjungi karena aku. Wa haqqat mahabbati lilladzina yatahabuna min ajli, yang saling mencintai karena aku. Terus wa haqqat mahabbati lilladzina yatabadzaluna min ajli, yang saling tolong menolong, yang saling korban berkorban karena aku. Itu mendapat cintanya Allah. Wa haqqat mahabbati lilladzina yatanasaruna min ajli, juga orang yang saling tolong menolong, yang saling bela membela. Makanya kalau kamu lihat ada saudaramu yang dicela di hadapan orang lain, maka belalah dia dengan kata-kata yang baik. Kadang ini perkara yang sering kita lupakan. Jadi termasuk orang yang dinaungi oleh Allah kelak di hari kiamat adalah orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, bersatu dan berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya berpisah, meninggal masih satu sama lain, mementingkan saudaranya satu sama lain. Inna rajulan zara akhan lahu fillah. Ada seorang mengunjungi temannya karena yang di jalan akhu fillah itu dikunjungi. Fa arsadallahu lahu malakan. Allah kirim malaikat. Kemudian malaikat itu berupa manusia tanya, "Aina turid? Kamu mau kemana?" Dia bilang, "Saya ingin mengunjungi saudara saya sebulan." "Untuk apa kamu ke sana?" "Apakah karena hubungan keluarga?" Dibilang, "Tidak." "Apakah karena dia berjasa kepadamu?" "Tidak." "Lalu karena apa?" Dia bilang, "Saya datang ke sana uhibbuhu fillah, karena saya cinta kepadanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Saya cinta kepadanya karena dia mukmin, karena dia orang soleh, karena dia orang berilmu, karena dia orang baik." Dia bilang, "Fa innallaha arsalani ilaika yukhbiruka bi annahu yuhibbuk
hubbuka iyyahu wa qad aujaba lakal jannah. Saya disuruh oleh Allah, kata malaikat ini kepada seorang dari Bani Israil ini, bilang, saya disuruh ngabari kepada kamu karena bahwasanya Allah cinta kepadamu. Dari cintanya Allah ini, dari cintamu kepada saudaramu ini tadi, justru ini yang membawa kamu masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu tadi sebagian. Ada hak-hak yang harus dipenuhi. Di sini ini sampai di sini dikatakan begini. Wa qadha ibnu Syabramah hajatan li ba'di ikhwanihi kabira faja'a bi hadiyatin. Salah satu contoh ya orang yang bersaudara karena Allah. Ibnu Syabramah itu pernah memenuhi keperluan suatu saudaranya. Suatu hajat yang besar, kepentingan yang besar. Akhirnya orang itu balesi dengan membawa satu hadiah. Balesi dengan hadiah. Terus dibilang sama Ibnu Syabramah, apa ini? Dibilang, itu karena jasamu kepadaku. Dibilang, khudh malak afaqallah. Ini harta kamu ambil lagi. Kamu bawa pulang. Semoga Allah meridhoi kamu, menyelamatkan kamu. Idza sa'alta akhaka hajatan falam yajtahid nafsahu fi qada'iha fatawadda lis-shalah wa kabbir alaihi 4 takbirat wa uddahu fil mauta. Kamu kalau punya saudara dan kamu punya kebutuhan dengannya dan kamu sudah minta supaya dia membantu kamu, wong sing mbok anggap dulur ini kemudian dia tidak berusaha untuk memenuhinya, maka wudhulah, kemudian sholatilah dia sholat jenazah. Anggapan dia wong mati. Dulur lek gak nulung, anggapan wong mati. Sembayang ngono, Allahu Akbar. Ya, ini bukan hanya duluran, maksudnya ya kawan dekat gitu juga ya. Makanya dikatakan oleh seorang ulama, jika kamu minta satu hajat kepada saudaramu, terus dia tidak bisa memenuhinya, maka ingatkan. Tolong bantuin saya. Siapa tahu mungkin dia lupa. Kalau masih tetap, ya sudah. Nanti sholati. Anggapan dia orang mati. Pernah dipraktekkan begitu. Kita ditugui nanti ya. Ya. Kata Ja'far bin Muhammad, Sayyidina Ja'far Shadiq, beliau mengatakan, inni la atasara'u ila qada'i hawaiji a'da'i makhafatan an aruddahum fayastaghnu anni hadza fil a'da' fa kaifa fil asdiqa. Kata beliau, kalau saya punya musuh, kebetulan musuh saya ini lagi ada hajat, ada keperluan yang dia minta bantuan saya akan cepat-cepat berusaha untuk mewujudkannya. Jangan sampai musuh saya ini merasa tidak butuh dengan saya. Jangan sampai ditolong orang lain lebih bagus, saya yang nolong. Iku ambil musuh ini kayak ngono. Apalagi dengan kawannya. Adakah sekarang ini? Nah, ada. Jarang. 1, 2. Ya. Wa kana fis salaf man yatafaqqad iyala akhihi wa auladahu ba'da mautih 40 sanah. Ada seorang salaf, seorang zaman dulu itu, dia perhatian kepada keluarga istri temannya dan anak-anaknya, memenuhi hajat mereka selama 40 tahun. Wa yataraddad kulla yaumin ilaihim, dan tiap hari mendatangi mereka, memberikan nafkah kepada mereka dari hartanya. Fakanu la yafqudun min abihim illa ainuh. Keluarga temannya ini merasa apa? Anak-anaknya itu merasa tidak kehilangan bapaknya. Yes, mungkin abahnya secara jasad tidak ada, tapi sudah ada yang menggantikan bapaknya tanpa menikahi ibunya. Kok dipikir kok ngawini ibu isisan ya? Enggak. 40 tahun istri dan anak-anak temannya ini merasakan kebaikannya si fulan ini tadi.
Tiap hari datang ke rumah mereka, nanyai apa yang dibutuhkan, apa yang diingin. Kita minimal kalau ada keluarga kita, ada kerabat kita, orang nggak punya dan lain sebagainya, minimal yang kelihatan mata deh, tanpa harus orang lain tahu. Kita datangi, ya Allah, ente abamu udah ada, ana jadi abamu. Iya, kita infaki dan lain sebagainya. Ya, naam. Bal kanu yarawna minhu ma la yarau min abihim fi hayati. Justru anak-anak ini melihat dari si fulan ini yang menafkahi keluarganya selama 40 tahun ini tadi, yang menafkahi keluarga temannya ini, anak-anaknya itu bilang apa? Melihat dari si fulan yang menafkahi ini, nganggap si fulan ini berbeda dengan bapaknya. Justru lebih bagus daripada bapaknya. Luar biasa. Perhatiannya, anugerahnya. Ya, seperti itu. Nah, wa kana al-wahid minhum yataraddad ila babi dari akhihi wa yas'al wa yaqul hal lakum zaid, hal lakum milh, hal lakum hajah. Datang ke rumah keluarga saudaranya, ya, ke rumah saudaranya itu, dia ngetuk, takoi, perlu apa? Ada garam enggak? Ada gula enggak? Ada minyak enggak? Ya, itu tanya. Sayyidina Ali Zainal Abidin tiap malam 200 rumah dinafkahi dari koceknya sendiri, tanpa ada orang yang tahu. Baitul Fuqara wal Masakin. Begitu beliau wafat, baru banyak fakir miskin di kota Madinah sallallahu, di kota Madinahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa kana yaqumu biha min haitsu la ya'rifuhu akhuh. Dia si fulan ini tadi memenuhi hajat saudaranya tanpa diketahui oleh saudaranya. Jadi dia bantu temannya ini tanpa diketahui. Wa bihadza tadhharu syuf'ah wal ukhuwah fa idza lam tuthmir syafaqah hatta yushfiq ala akhi kama yashfaq ala nafsi fala khaira fiha. Kita ini kepada teman kita, kepada saudara kita, kalau tidak kita sayangi seperti kita menyayangi diri kita sendiri, ya kita tidak punya kebaikan berarti. Jadi kalau orang itu hanya hidupnya sendiri-sendiri, nafsi-nafsi, sendiri-sendiri, ya itu berarti dia tidak ada kebaikan pada dirinya. Tapi kalau dia perhatian, dia tanyakan, masuk kalam itu Cina itu, wis Cina, wis rahasia umum sudah. Cina itu, orang Cina itu ya. Ada orang rungkat kerjaannya sekali, ya sama-sama Chinese-nya ya, dibantu sekali supaya berdiri. Rungkat 2 kali, jatuh, bantu lagi. Sampai berapa? 3 kali. 3 kali nggak bisa, ya wis berarti ini tidak bisa menghasilin apa-apa. Artinya apa? Bantulah. Begitu. Adzan. Ibnu al-Haddad dia mengatakan man arafna ma sayyabna. Siapa orang yang pernah kenal dengan saya, tahu dengan saya tidak akan tinggalkan dia, saya tidak akan biarkan. Wa in qata' hablana hakadha. Meskipun saking bencinya dia putus hubungan seperti orang mutus tali dengan saya tidak akan lupakan dia dalam doa saya. Itu orang-orang yang masya Allah, ya kan? Nah, jadi orang dulu itu banyak ya memenuhi hajat saudaranya, nulungi hajat saudaranya tanpa harus diketahui oleh orangnya itu sendiri. Kita kan enggak, kalau nyumbangi 10.000 ditulis apa? Hamba Allah. Ada orang minta sumbangan ke kita nih, kita ngasih berapa? 5.000. Siapa namanya? Enggak, hamba Allah aja. 100.000 harus sak gelar-gelarnya disebut. Dia bilang, nah makanya di sini kenapa? Apa sih pentingnya ikhwah fillah ini? Ini untuk ngangkat derajat kamu di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan dia itu adalah kata Imam Ghazali ya,
dalam Bidayatul Hidayah, temanmu yang benar itu dia rela menghancurkan dirinya demi kamu. Jadi itu memang mungkin dia rela susah untuk kamu. Itu nama teman. Tapi kalau hanya sama seneng podo seneng itu, kamu bisa sama dia tidak masalah. Iya kan? Nah, itu tadi. Maka man lam tantafi' bi sadaqatihi lam tadhuruka adawatu. Kamu kalau berteman dengan seseorang tapi kamu tidak mendapat manfaat apapun dari dia, kalaupun suatu saat dia musuhi kamu, tidak jadi masalah. Tidak ada membawa mudarat apa saja, tidak membawa mudarat apapun bagi dirimu sama sekali, tidak ada. Ya. Jadi karena itu carilah apa-apa itu karena Allah. Maka hendaknya engkau jadikan kepentingan saudaramu itu seperti kepentinganmu sendiri. Sampai kalau diminta tolong sama orang, usahakan seperti sampean nulungi diri sampean sendiri. Ya. Jadi kita diminta bantuan, ini tolong bantu bab gini-gini. Dan kita bisa, bantulah seperti kamu memenuhi hajatmu sendiri, kayak kamu yang punya keperluan. Bahkan kalau bisa lebih penting dari hajatmu. Ya. Wa antakuna mutafaqqidan di awqatil hajah ghaira ghafil an ahwalihi. Ya cari kapan waktunya, luangkan waktu untuk memenuhi hajat orang ini tadi, hajat saudaramu, ya kan? Jangan engkau lupakan. Kama la taghfan an ahwali nafsik. Kamu kan selalu cari kapan waktu yang cocok untuk memenuhi hajatmu, ya toh? Untuk keperluanmu. Ya seperti kamu cari untuk dirimu sendiri. Wa tughnihi 'ani su'al wa idharil hajah ilal isti'anah. Kalau perlu di saat dia butuh, sebelum dia ngucap engkau bantu sudah. Ini mungkin batu gini butuhnya gini. Kapan kita bisa dapat gitu? Cari ketika ada orang meninggal, orang enggak punya. Tak pakai ditelepon. Begitu kita tahu, langsung kita datangi. Kalau kita bisa dan kita punya, sediain. Oh, maaf ya. Ini untuk namanya fulus perdana. Ya kan? Kalau di Malaysia itu ini ceramah perdana sih, anyaran ya. Ini kita bilang apa? Butuh kebutuhan perdana, ada fulan meninggal, orang tak punya. Langsung ini datang. Orang tak kenal atau sediain 500.000. Kalau bisa 200.000, 300. Oh, tak punya. Saya hanya punya gula sama kopi. Para nono. Mohon maaf, saya tidak bisa bantu apa-apa. Cuman saya punya gula sama kopi. Itu sudah meringankan sebagian daripada bebannya. Kopi sama gula berapa? Murah. Atau kalau tidak, kita tidak punya apa-apa. Saya siap. Apa yang perlu dibantu? Oh, saya tidak sempat ngebel tukang keduk belen. Siapa? Oh, saya belum siap datang. Ini orang-orang ini yang gerak dalam bidang gini-gini ini. Bayadullah wajhuh. Allah akan memuliakan wajahnya kelak di hari kiamat, ya. Luar biasa. Kemudian bal taqum bi hajatika ka'annaka la tadri annaka qumta biha wa la tara li nafsika haqqan bisababi qiyamika biha. Kalau kamu sudah bantu orang, jangan kamu merasa orang itu utang budi sama kamu, jangan ya. Nah, bal tatagallat minnah biqabulihi sa'yaka fi haqqih. Justru kamu merasa senang karena orang itu mau menerima bantuan kamu. Kalau anak geblak rijal masih datang, yes. Kalau bisa itu kita buang dari hati kita. Justru kita merasa apa? Alhamdulillah, jazakallah khair, inti mau terima bantuan saya. Artinya kamu masih nganggap saya. Ada enggak yang zaman sekarang seperti itu? Jarang. Oh, iki enggak ada yang bahas dia, temannya datang. Iki alhamdulillah. Pertama datang belum apa? Tak silim tak.
Mudah-mudahan dikasih ikhlas. Ya. Wala yanbaghi an taktasir ala qada'il hajah bal tajtahid fil bidayah bil ikram fi ziyadah wal ithar wat taqdim ala al aqarib wal walad. Kalau saudaramu teman kamu di jalan Allah ini, kalau bisa engkau lebihkan dari kerabat, engkau lebihkan daripada keluarga. Nggih, seperti itu. Dibilang kata Al Hasan, ikhwanuna ahab ilaina min ahlina wa auladina li'anna ahlana yudzakkirunana bidunya wa ikhwanuna yudzakkirunana bil akhirah. Saudara-saudara kami yang di jalan Allah, yang sehati dengan kami ini lebih bagus dari keluarga kami. Nek anak bojo sing ditakoki dunya, kalau ini dia mengingatkan kita kalau kita beramal pasti akan nguntungin kita di mana di akhirat. Man syabba'a akhahu fillah ba'atsallahu malaikatan min tahti arsyihi yaumal qiyamah yushabbi'unahu man syayya'a ya yusyayyi'unahu ilal jannah. Siapa yang ngantar saudaranya, yang ngantarkan saudaranya tamu yang datang ke rumahnya sampai keluar rumah, ya diantar gitu ya, atau diantar sampai kemana gitu, kita punya mobil kita antarkan saudara kita, itu nanti Allah perintahkan para malaikat untuk nganterin kita, ngawal kita sampai menuju surga. Allah. Ya Rabb. Tafaqqadu ikhwanakum ba'da thalath. 3 hari kamu enggak ketemu saudaramu, enggak ketemu kawanmu, cari dia. Fa in kanu mardha fa'uduh. Kalau sakit kunjungi, kalau sibuk bantuin, kalau lupa ingetin. Lali. Eling no ya. Nah, kata ya Allah. Mudah-mudahan kata Sa'id ibn al-As, saya punya kawan itu saya kasih 3. Yang pertama, kalau dia mendekat saya sambut. Kalau dia ngomong, saya fokus kepadanya. Kalau dia duduk di tempat saya, maka saya kasih sambutan. Saya kasih luas kena no panggonan lugu ini sing enak. Ada. Ruhama bainahum ya. Itulah bagian dari ruhama bainahum itu ceritanya seperti itu. Habib Muhammad bin Thahir Al-Haddad itu ya gitu, keliling rumahnya orang. Contoh, ini Habib ini contoh. Kalau datang diundang sama Raja India, utangnya penduduk Hadramut banyak waktu itu. Ya, kebutuhannya banyak. Saya kadang kalau baca manaqibnya Habib Muhammad bin Thahir Al-Haddad ini malu. Ente Allah luar biasa ini Habib ini. Cuman sampai umur 40 tahun saja terus meninggal. Itu datang ke rumahnya orang-orang, bukan hanya orang alim saja yang dibantu, banyak orang awam yang dibantu. Ketika dia pokoknya pulang, yang untuk keluarganya itu mungkin nggak ada. Jadi keluarganya itu sudah ditinggali kerjaan sendiri, yaitu makan dan minumnya mereka dari situ. Apa yang dibawa ini sudah bukan untuk keluarganya, sudah hanya untuk orang-orang para fuqara masakin. Jadi kadang kalau ada kantong yang dibawa, itu orang ngerogoh sendiri, ngambil sendiri. Sret. Ngambil. Kalau perjalanan bawa berapa orang, itu mereka semuanya dinafkahi tiketnya. Kan kapalnya kapal Batavia dari sini kan. Ya, kapal Belanda itu dia mesti keliling, ya nanti ke Hadramut, dari Hadramut nanti ke India. Itu kalau ada kerjaan mengharuskan beliau harus datang ke India, itu nanti beliau bukan hanya bawa makanan, beliau bawa beberapa ekor kambing banyak. Jadi nanti dalam perjalanan itu yang beberapa hari atau sekian bulan itu, ini orang-orangnya dikasih makanan enak, kapten-kaptennya dikasih makanan enak. Kalau turun di satu dermaga atau di satu pelabuhan, beliau turun beli lagi. Nanti kalau sudah beliau nggak naik pesawat, nggak naik kapal itu dan makanan itu masih sisa, ya masih banyak, buah-buahannya masih banyak, atau daging atau kambing-kambingnya masih banyak, ditinggalkan di kapal, disuruh makan untuk penduduk kapal itu. Bahkan kata kaptennya, "Loh ini buat kami, tidak apa-apa." Tidak apa-apa. Wah, itu kaptennya Holanda, Franji, bule, kayak Ismail. Jadi tidak ada apa ya, kata. Mudah-mudahan insyaallah jadi berkah bagi kita.
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana anfa'na. بالقبول والإقبال وصلح الشأن ظاهر باطن قتل المسلمين ورحمة المسلمين يعطي كل سائل وصولها على مرض الله ورسوله اختم لنا أنفسنا وهو راض عنا في خير ولطف وعافية أن الله يحفظ هذا البلاد بلادنا هذا البلاد بالشيء اللهم انصرنا اللهم انصر إخواننا في فلسطين اللهم انصرهم نصرا بينا اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والغلاء ظاهرا باطنا وإلى حضرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا الرحيم صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين.